bukan hanya bentuknya kesulitan hidup, tetapi kelonggaran, keberlimpahan itu yang dinamakan istidroj. Kita bedakan antara rizki dengan istidroj. Rizki itu yang berkah, rizki itu yang mubarakah. Sementara istidroj itu keberlimpahan luar biasa, kuasa luar biasa, yang kita tidak merasa bahwa itu ada, larinya nggak jelas. Tadi saya sampaikan awal petaka itu ketika apa? Ketika tadi gengsi, ya. Insya Allah sebenarnya rizki yang diterima kita itu cukup. Wah, karena tadi kasih sayang Allah bukan hanya harta, tapi banyak sekali. Ya, ini sederhana kalau kita melihat para nabi. Ada nabi yang kaya raya, Nabi Sulaiman, dicintai Allah. Ya. Tetapi ada nabi yang sangat miskin luar biasa, namanya Nabi Isa alaihissalam. Apa Allah nggak cinta dengan Isa? Mencintai luar biasa. Miskin betul. Sampai kalau kita lihat Quran, satu-satunya nabi yang tidak pernah mengatakan ya qaumi, wahai kaumku. Nggak punya kaum. Pengikutnya hanya 12 orang, namanya Hawariyun, yang disalib semuanya. Nggak punya kaum, saking miskinnya. Itu dicintai Allah. Ada sahabat diberi harta banyak oleh Allah, namanya Abu Bakar Siddiq. Tapi pada saat yang sama ada sahabat yang Allah beri keterbatasan, namanya Ali bin Abi. Jadi tidak usah besar ya, jamaah sekalian. Yang penting ya, yang paling penting itu apa? Kita harus kaya di surga, itu harus. Kalau di sini itu kita tawakal, kita mensyukuri nikmat. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita kaya betulan. Kaya betulan itu ketika apa? Ketika kita itu menyedikitkan kebutuhan. Semakin sedikit butuh, semakin kaya. Itu maka ada kajian yang menarik. Ya. Dulu gaji guru berapa? Gaji guru sebelum ada tunjangan ini, tunjangan itu, sertifikasi itu berapa? Sekarang sudah berapa naik berkali-kali lipat? Ya, boleh misalnya berdalilkan inflasi, Ustaz. Ya sudah dikurangi inflasi. Ya, tapi kenapa dulu cukup dan sekarang tidak cukup? Karena jamaah sekalian, ya, menghadapi ujian tadi, bagaimana kalau sudah ketahuan ujiannya cuma 2, ujian kesabaran dan ujian kesyukuran, cara menghadapinya juga dengan satu, yaitu juga dengan kesabaran. Jadi banyak yang salah itu, sabar itu dikira hanya bertahan, padahal sabar itu bertahan. Sabar itu bertahan. Elegan, gagah berani itu sabar. Nah, ini banyak sekali ya tips-tips yang disampaikan oleh kekasih-kekasih Allah di Quran. Ya. Jadi bagaimana mereka menghadapi itu tadi. Nabi Ismail mengatakan, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Aku akan menjadi orang yang sabar. Lurus langsung. Nabi Yusuf ada kisah yang luar biasa ini. Ya, dibenamkan, sejak belia dibenamkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Kalau dibenamkan oleh orang lain masih mending. Nabi dibenamkan oleh saudara-saudara yang lain itu sakitnya di sini. Dibenamkan luar biasa. Lalu ketika dewasa sudah punya karir yang baik, penghidupan yang baik, belum berhenti ujian. Di situ kita belajar ujian itu tidak pernah berhenti. Sampai kita tua itu akan diuji sampai dengan penghembusan nafas yang terakhir. Nah, diuji dengan imro'at aziz, sudah orang cantik, ya, punya kedudukan, menggoda. Bedanya kalau ketika di sumur Yusuf tidak bisa milih. Kalau berhadapan dengan orang cantik, beliau bisa milih. Dan apa pilihan beliau
As-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku sukai daripada apa? Aku mengikuti ajaran perempuan. Buat hasirin para jamaah sekalian, kita tahu ada saudara-saudara Yusuf itu mengiba-iba, mengemis-ngemis pada Yusuf. Ya ayyuhal aziz, wahai orang kuat, wahai wakil raja, wakil Firaun. Ya, tolong ini hamba sahaya ini punya bid'ah musja, punya barang-barang bekas. Tolong ditimbang. Lalu Allah beri kami harta. Nabi Yusuf tidak mengiyakan atau menolak. Nabi Yusuf menyampaikan apa yang kau lakukan pada Yusuf dan saudaranya. Nah, ini adalah anak Yusuf. Engkau Yusuf ya? Iya, aku Yusuf. Allah sudah banyak sekali memberiku banyak sekali hal-hal. Yusuf itu mengungkapkan kesuksesan rahasia kesuksesan yang menghadapi ujian. Innahu mayyattaqi wa yasbir, sesungguhnya siapa bertakwa dan bersabar, Allah itu tidak sakit. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan luput mencatat orang-orang yang sabar. Nah, ya, bapaknya Nabi Yusuf juga sabar, diuji anaknya bilang, Bapak Ibu sekalian, beda apa yang membuat berat Nabi Yakub dibanding kita semua yang kehilangan putranya. Kalau kita kehilangan putra, kita tahu anak kita wafat, sudah wafat, ya, dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nabi Yakub tahu betul anak beliau masih hidup, tapi di luar sana siapa yang akan mati. Dikisahkan dalam Al-Quran itu hatta yadhal ainahu, pupilnya menjadi putih minal husni, karena nangis terus. Tiap saat nangis, sampai dengan apa mencium. Nabi Yusuf optimis lagi, gaul Nabi Yusuf. Makanya ada kata-kata Nabi Yakub, fasobrun jamil. Ya, makanya Allah berikan hamba itu kesabaran yang indah. Jadi tidak ada pada zaman kalian resep dalam rangka menghadapi ujian-ujian yang ada, karena macamnya juga hanya dua, cara menghadapinya juga dua, yaitu sabar dengan syukur. Dan yang terakhir, sampai jam berapa? Sudah ya? Nah, ini terakhir. Biasanya kan hikmahnya itu berkahnya di akhir ya. Para jamaah sekalian, kalau ujian, saya mohon sekali, jangan pernah lihat materinya apa. Jangan lihat materinya, nanti kita nggak mampu. Lihat itu substansinya atau maknanya. Oh, ini ujian, dijalani saja. Apa jadinya kalau Hajar waktu itu dengan putranya yang masih merah, perbekalan habis, ditinggal oleh suaminya, melihat materi ujian? Apa bisa? Apa lulus ujian? Tidak. Hajar memilih Allah yang mungkin, pasti Allah juga yang menghadirkan solusi. Sama dengan Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Kalau dilihat materinya, Allah ini jabatan melanggar syariat, manusia kok disembelih. Jangan lihat materinya, lihat bahwa ini ujian, dijalani, dihadapi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sekali para jamaah saya kalau banyak menyinggung sangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hamba yang sholih, hamba-hamba yang mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.